Welcome back to my YouTube video channel. Di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian mengapa gue memilih Universitas Padjadjaran sebagai pilihan gue sewaktu SBMPTN. Dan ceritanya seperti ini. Kalau kalian pada nanya, Kak sekarang kuliahnya di mana? Fakultas apa? Jurusan apa? Sekarang gue kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Gue ingin sedikit bercerita kepada kalian mengapa gue bisa memilih Universitas Padjadjaran sebagai pilihan pertama gue sewaktu SBMPTN. Awalnya gue itu nggak tahu sama sekali kalau misalnya Universitas Padjadjaran itu adanya di Jawa Barat. Ya sih emang gue nggak tahu, soalnya gue nggak cara tahu juga tentang Universitas Padjadjaran. Karena setahu gue universitas terbaik di Indonesia itu kalau bukan ITB, UI, kalau nggak UGM. Nah, setelah gue searching, ternyata Universitas Padjadjaran itu termasuk salah satu universitas terbaik di Indonesia. Sebelum tahu mengenai Universitas Padjadjaran, gue tuh awalnya pengen banget masuk di Universitas Indonesia kalau nggak di ITB. Tapi setelah gue mikir-mikir lagi, karena teman-teman gue juga pada ngedukung sih kalau misalnya gue masih di Universitas Padjadjaran. Gue suka banget Universitas Indonesia, tapi gimana ya, tetap aja itu gue tuh pengennya mau kuliah di Bandung. Terus kenapa gue nggak ngambil ITB? Soalnya di sekolah gue itu yang ngambil ITB udah banyak. Sedangkan kalau yang ngambil Universitas Padjadjaran itu belum ada. Jadi gue sengaja sih ngambil Unpad biar membuka peluang aja buat adik-adik kelas gue yang bakalan mau melanjutkan kuliahnya di Universitas Padjadjaran. Dan gue bersyukur banget bisa kuliah di sini. Soalnya gue cinta banget sama Bandung. Nggak tahu kenapa gue kayak kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kok masuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Awalnya itu, gue pengen banget masuk fakultas kedokteran gigi. Karena gue awalnya anak IPA, tapi gue bingung itu mau ngambil di universitas mana. Belum ada referensi untuk universitas yang bakalan gue pilih. Tapi teman-teman gue itu pada nyaranin kalau misalnya gue tuh bagusnya masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah gue cari tahu informasi tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis terbaik di Indonesia, nah gue dapatnya Universitas Padjadjaran. Dan emang sih Universitas Padjadjaran itu Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya salah satu terbaik di Indonesia. Dan gak ada salahnya juga sih kalau misalnya gue masuk di FEB, karena gue emang suka wirausaha dan suka bisnis juga sih sebenarnya. Ya gitulah. Nggak tahu. Sebenarnya gue itu sama sih seperti kalian. Gue ngikut juga 2 tahapan seleksi, yaitu ada SNMPTN dan SBMPTN. Tetapi gue di SNMPTN gue gagal karena kalian tahu sendiri kan kalau misalnya di SNMPTN itu gue milihnya Universitas Padjadjaran. Sedangkan di Universitas Padjadjaran itu sewaktu SNMPTN di tahun 2016 bahkan 2017 tahun ini tuh peminat itu paling banyak seluruh Indonesia. Jadi kepastian untuk lolosnya itu pasti bakalan kecil banget. Soalnya pilihan gue itu dari pilihan 1 sampai ke 2 itu gue ngambilnya kan IPS semua, sedangkan gue tuh anak IPA. Jadi udah otomatis gue pasti nggak bakal lolos. Dan gue juga kan bukan dari Pulau Jawa. Dan Unpad itu yang paling diutamain kalau untuk SNMPTN itu untuk area Jawa Barat dan Jawa-Jawa sekitarnya. Dan alhamdulillahnya gue sewaktu SBMPTN, alhamdulillah gue lolos. Kalau misalnya kalian nanya, Kak, kok bisa lolos sih, Kak? Persiapannya emang berapa lama? Nah, gue tuh persiapannya 2 bulan. 2 bulan gue ikut bimbingan belajar, atau biasanya kalian nyebutnya les atau bimbel. Gue tuh ngikutnya di salah satu bimbingan belajar yang ada di Makassar. Jadi gue selama 2 bulan tuh belajar intensif banget dari pagi, siang, sampai malam itu gue belajar. Karena gue kan awalnya dari anak IPA. Terus pengen ambil jurusan IPS di pilihan 1 dan 2 gue. Dan pilihan ketiga itu gue ngambilnya jurusan IPA. Jadi gue harus belajar dasar-dasar IPS dari awal lagi. Dan gue sewaktu ngerjain soal sosum itu benar-benar udah kayak pasrah banget, soalnya tenaga gue udah terkuras habis saat gue ngerjain soal saintek. Jadi gue saat ngerjain soal sosum itu cuma bisa pasrah doang. Gue cuma ngerjain yang gue tahu aja. Jadi gue setelah ngerjain soal sosum, gue berpikir kayak belajar gue selama ini, gue yakin pasti gak bakalan sia-sia. Akhirnya saat-saat yang gue tunggu-tunggu datang juga. Dan sewaktu pengumuman SBMPTN, gue emang udah benar-benar pasrah banget. Gue udah nggak yakin lagi bakalan lolos. Tapi keluarga gue tuh kayak tetap yakinin gue kalau misalnya gue tuh pasti bakalan lolos di universitas yang gue mau. Setelah gue buka dan hasilnya gue lolos SBMPTN di Universitas Padjadjaran. Sumpah gue seneng banget, dan kakak gue, mama gue tuh pada nangis semua, dan gue terharu juga. Soalnya apa yang gue lakuin selama ini, gue selama 2 bulan tuh gue udah nguras energi gue untuk belajar. Pokoknya gue udah nunda untuk main-main dulu. Pokoknya gue fokus ke belajar dan gak ada yang sia-sia gitu.
Tuhan tuh pasti tahu kalau misalnya kita bekerja keras untuk apa yang kita ingin dapatkan, itu pasti bakal dijawab oleh Tuhan. Ini aja video sharing gue kali ini, dan semoga kalian bisa ngambil dampak positifnya dari cerita yang gue sampein ke kalian. Dan kalau misalnya ada yang negatifnya, jangan diambil, dibuang aja. Semoga sharing yang gue share ke kalian ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa termotivasi lagi untuk belajarnya. Dan semoga kalian tetap semangat juga menggapai apa yang kalian impikan. Percaya kalau misalnya kalian serius dan sungguh-sungguh, pasti kalian bakalan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share video gue kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan goodbye and see you again. Bye.